Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah berikan kepada kami anugerah sehingga kami boleh berkumpul, beribadah kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menolong hambamu, hambamu tidak mampu. Dia seperti orang lumpuh, orang buta yang tidak berguna. Kecuali Roh Kudus menolong dia berkata-kata kepada kami. Sebab Roh Kudus yang mampu berkata-kata dalam hati kami. Hambamu hanya bisa berkata-kata seperti manusia yang lain. Tapi Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami. Gerakanlah hati kami supaya kami sinkron dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengarlah doa kami Tuhan, berkati pagi ini beri kuasa, penyertaan kepada hambamu dan Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada seorang Rumania bernama Dwight Beros. Heran, orang Rumania itu kalau orang-orang Eropa Timur biasanya namanya ada VV ya, POV atau V di belakang ya. Seperti Kasparov orang Rusia ya, biasanya kan seperti itu. Tapi ini kok nama Inggris, nama Amerika. Saudara sekalian, pada masa diktator Ceausescu berkuasa di Rumania, saudara, orang ini termasuk orang yang tertindas dan dia melarikan diri dari Rumania menuju ke Vienna dan akhirnya sampai di Amerika Serikat. Pada waktu dia berada di Austria, dia berusaha untuk memperoleh visa dari Amerika Serikat tetapi sangat sulit, saudara sekalian, tetapi dia berusaha dengan gigih untuk bertemu dengan duta besar. Karena kegigihannya akhirnya dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan duta besar dan duta besar mendengarkan kesaksian dia dan entah bagaimana ceritanya duta besar jatuh belas kasihan kepada dia. Lalu saudara sekalian, duta besar yang jatuh belas kasihan kepada dia memberikan visa kepada dia dan juga memberikan dua hal. Ingat, kamu pergi ke Amerika, kamu harus baca dua hal ini. Satu diberikan Alkitab, satu lagi diberikan biografi daripada D.L. Moody. Lalu saudara sampai di Amerika, dia bekerja di dalam perusahaan otomotif di Amerika dan dia berjanji karena menghargai duta besar yang memberikan kepada dia visa, dia berjanji untuk membaca Alkitab dan juga membaca buku biografi dari D.L. Moody. Tetapi karena dia bukan sungguh-sungguh mau membaca sehingga kadang dia membaca, kadang dia melupakan. Tidak benar-benar dia mau membaca Alkitab dan membaca buku daripada D.L. Moody. Lalu saudara sekalian, karena dia mengalami kesepian di kota Detroit di Michigan, saudara, di Amerika Serikat. Akhirnya saudara dia jatuh ke dalam kemabukan, jatuh ke dalam kecanduan minum minuman keras. Sehingga dia terus hidupnya menjadi kacau dan dia terus minum minuman keras. Mengalami kesepian, mengalami hidup yang tidak ada arti. Suatu kali saudara di dalam masa hidup yang tidak ada arti itu, dia berjalan tanpa tujuan ke sana kemari. Dan malam hari tibalah dia di stadion. Dan pada waktu dia tiba di stadion, dia melihat orang banyak keluar dari stadion. Dia pikir sedang ada pertandingan olahraga. Itu sebabnya dia mau masuk ke situ bersama dengan orang keluar, dia berjalan masuk. Sekaligus dia ingin melihat seperti apa sebenarnya stadion ini. Pada waktu dia masuk itu dia baru tahu, ini bukan pertandingan olahraga. Ini adalah KKR dari Billy Graham yang baru selesai. KKR Billy Graham. Lalu saudara dia berjalan-jalan di dalam stadion itu dan singkat cerita dia tiba sampai ke panggung. Dia melihat orang-orang sedang melipat kursi dan menyusun kursi dan dia sampai di panggung, saudara, karena kelihatan bingung. Seorang panitia bertanya kepada dia, adakah yang bisa kami bantu? Lalu seorang membuka lagi kursi dan mendudukkan dia di situ dan ada orang yang berbicara kepada dia. Malam itu seseorang menuntun dia kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, orang yang menuntun dia kepada Tuhan Yesus adalah Cliff Barrows. Cliff Barrows adalah pemimpin pujian di dalam KKR Billy Graham yang sangat dipakai Tuhan. Tetapi ini adalah kesaksian yang paling memberkati saya. Meskipun Cliff Barrows dipakai Tuhan melalui menjadi MC, menjadi liturgis dalam KKR Billy Graham yang melayani ratusan juta orang. Tapi kesaksian yang paling memberkati saya dari pelayanan Cliff Barrows adalah dia dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa melalui penginjilan pribadi kepada orang Rumania yang tidak ada arah hidupnya, yang tidak ada tujuan hidupnya. Saudara sekalian, kemudian dia dituntun, dia percaya Tuhan Yesus. Setelah dia pulang kembali ke tempat tinggalnya, dia mulai membaca buku biografi dari D.L. Moody dan mulai membaca Alkitab. Orang Rumania ini akhirnya dibaptiskan dan pada waktu dibaptiskan dia minta nama Dwight
Beros. Dwight dari Dwight Lyman Moody, namanya D.L. Moody. Beros dari marganya Cliff Beros. Dia gabung karena dua orang ini yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing dia menjadi hamba Tuhan. Saudara Rumania ini akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani di komunitas Rumania di Amerika Serikat. Dan dia diselamatkan melalui penginjilan pribadi dari seorang yang melayani Tuhan dan membimbing dia kepada Tuhan. Saya rindu melalui kerenungan pada pagi ini menggerakkan kita untuk menetapkan hati menjadi seorang penjala manusia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara sekalian, kita melihat bahwa Petrus dan Andreas sebelumnya adalah penjala ikan. Waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka dijadikan sebagai penjala manusia. Mereka ditransformasi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam bagian yang pertama, saya ingin membagikan begini. Kita tidak boleh melihat penjala ikan dan juga penjala manusia itu sebagai dua hal yang dikotomis. Karena penjala ikan itu bukan profesi berdosa, bukan pengedar narkoba yang menjala orang untuk diajak pakai narkoba. Bukan pedagang orang, pelaku perdagangan orang yang menjala perempuan untuk dijual, bukan. Ini penjala ikan, saudara, dan nelayan itu juga adalah satu profesi yang menjalankan mandat budaya yang Tuhan berikan. Kenapa kita mengatakan bahwa nelayan itu menjalankan profesi mandat budaya? Karena pertama dia bekerja berdasarkan anugerah umum. Nelayan menangkap ikan dengan keterampilan yang adalah anugerah umum. Nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan pengetahuan tentang cuaca dan tentang laut yang juga itu adalah anugerah umum. Nelayan itu adalah profesi mandat budaya karena dia menjalankan anugerah umum. Nelayan itu juga, saudara sekalian, waktu dia tangkap ikan dan dia jual sekalipun dia memperoleh keuntungan karena Alkitab berkata orang yang bekerja harus memperoleh upah, tapi nelayan itu mendistribusikan ciptaan Tuhan, mendistribusikan anugerah umum Tuhan. Pada waktu dia menjual ikan, ikan itu dibeli oleh masyarakat dan menjadi makanan, itu adalah dia mendistribusikan anugerah umum Tuhan kepada orang lain. Dan yang ketiga, bukan saja demikian, nelayan sedang melayani gambar Allah, yaitu manusia yang dicipta sebagai gambar Allah dengan mendistribusikan ikan untuk menjadi makanan daripada manusia. Jadi nelayan ini, saudara, adalah profesi mandat budaya. Nelayan ini juga adalah panggilan hidup. Yang orang bisa saja menempuh profesi sebagai nelayan. Sehingga saudara kita nggak boleh melihat saudara penjala ikan menjadi penjala manusia. Lalu kemudian saudara, oh penjala ikan ini seperti berdosa. Penjala manusia itu yang benar. Bukan. Nanti saya mau menjelaskan di sini. Saudara lihat. Penjala manusia dan penjala ikan itu bedanya apa? Penjala ikan itu adalah panggilan mandat budaya, penjala manusia itu adalah panggilan mandat Injil. Penjala manusia itu adalah panggilan mandat budaya, penjala ikan itu adalah panggilan mandat budaya, penjala manusia itu adalah panggilan mandat Injil. Ini bedanya. Saya ulang lagi ya. Penjala ikan adalah panggilan mandat budaya, penjala manusia adalah panggilan mandat Injil. Nah, saudara perhatikan, di dalam konteks kami hamba-hamba Tuhan, maka kami mengalami seperti yang dialami oleh Petrus dan Andreas, mengalami transformasi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari panggilan mandat budaya menuju kepada panggilan mandat Injil. Karena itu hamba Tuhan kalau dia bekerja sebagai akuntan, dia bekerja sebagai desainer, dia bekerja sebagai politisi, polisi dan sebagainya. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, dia lepas panggilan mandat budaya dan dia fokus kepada panggilan mandat Injil. Sekalipun
hamba Tuhan juga bisa melayani dalam pelayanan mandat budaya seperti musik, museum, dan sebagainya. Tapi bagi saudara, orang awam, saudara mesti lihat begini. Penjala ikan sekaligus penjala manusia. Kalau kami hamba Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau saudara orang awam sekaligus penjala ikan dan juga penjala manusia. Karena panggilan mandat budaya adalah panggilan hidup saudara. Tapi panggilan mandat Injil, panggilan penginjilan juga Tuhan berikan kepada saudara. Jadi di sini saudara lihat beda ya. Kenapa orang harus menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Saudara mengatakan, bukankah Paulus itu juga bekerja sebagai pekerja tenda? Beda. Paulus ada misionaris. Misionaris perlu dua hal. Pekerjaan pertama, dia perlu profesi umum sebagai platform, sebagai pintu masuk untuk melayani masyarakat. Kalau misionaris datang ke satu daerah bukan Kristen, datang-datang, saya misionaris, hamba Tuhan penginjil. Belum menginjili sudah dibunuh. Dia perlu platform sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pedagang, sebagai peternak, sebagai petani. Dia perlu platform untuk menjadi pintu masuk mendekati masyarakat dan menginjili. Karena itu Paulus perlu platform yang disebut dengan pekerja tenda. Kedua, kenapa Paulus bekerja tenda? Karena Paulus tidak menerima persembahan dari orang yang belum percaya. Sehingga dia harus membiayai hidupnya sendiri, karena itu dia bekerja sebagai pekerja tenda. Tapi dalam konteks misi modern, alasan ini bukan lagi menjadi alasan yang utama. Alasan pertama, platform tadi itu alasan yang utama. Karena lembaga-lembaga misi diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan daripada para misionaris. Nah, saya kembali lagi ya kepada pembagian tadi antara hamba Tuhan dengan orang awam. Hamba Tuhan itu dari penjala ikan menjadi penjala manusia, orang awam sekaligus penjala ikan dan juga penjala manusia. Karena panggilan saudara untuk mandat budaya juga panggilan saudara untuk mandat Injil. Sehingga di sini saudara sekalian kita lihat saudara bahwa apa? Bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk menginjili, misalnya melalui KKR regional, melalui penginjilan rumah sakit, melalui penginjilan penjara, dan nanti hari Jumat yang akan datang kita melayani dalam KKR gedung, kita sedang menjalankan tugas kita sebagai bagian dari panggilan mandat Injil, sebagai bagian dari panggilan untuk menjadi penjala manusia. Sekalipun di dalam KKR gedung saudara melayani di traffic, melayani di sound system, melayani di perlengkapan, hanya saya yang berkhotbah, tetapi saudara menjadi part dari kelompok besar ini yang menjadi satu tim untuk membawa Injil kepada anak-anak yang belum percaya itu. Saya pernah berkhotbah di sekolah di Jawa Tengah dan selesai kepada SMA. Gurunya bilang sama saya, Pak, ini siswi Kristen ini, Pak. Sebagian besar itu pekerja malam. Kaget saya. Mereka siang pergi ke sekolah, tapi malam itu mereka bekerja sebagai pekerja malam. Itu sebabnya saudara jangan pikir hanya mereka orang Kristen, mereka sudah Kristen, masuk ke sekolah Kristen atau masuk ke sekolah negeri. Oh, mereka sudah percaya Yesus. Belum, bukan saja mereka belum percaya Yesus, bahkan banyak juga yang hidup dalam dosa. Karena itu kita kumpulkan mereka di dalam gedung dan sekarang kita mau memberitakan Injil kepada mereka. Supaya ada isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui seorang hamba Tuhan kepada anak-anak itu. Waktu kita 200 orang satu tim, saya tidak tahu berapa banyak total yang melayani dalam KKR gedung. Kita sedang menjalankan tugas apa? Panggilan mandat Injil. Panggilan sebagai penjala manusia. Saudara, hari Jumat selesai KKR gedung. Hari Senin saudara kembali ke kantor. Saudara menjalankan lagi panggilan mandat budaya sebagai penjala ikan dalam bahasa bagian ini. Saudara tetap bisa menjalankan panggilan mandat Injil meskipun bukan melalui KKR gedung. Karena minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa kantor dan rumah juga ladang misi. Saudara bisa memberitakan Injil melalui kantor dan melalui rumah. Jadi di sini jelas saudara sekalian ya. Panggilan mandat Injil, panggilan penjala manusia itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Bagi kami hamba Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagi saudara orang awam sekaligus penjala ikan dan juga penjala manusia. Ada profesi mandat budaya, ada panggilan mandat budaya, ada panggilan mandat Injil.
Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Andreas, maka ayat selanjutnya berkata, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka segera berhenti, kata Leon Morris, segera berhenti dari apa yang mengoccupied mereka selama ini. Selama ini mereka dioccupied oleh menjala ikan, sekarang ini mereka masuk ke dalam occupied yang baru. Mereka dioccupied, mereka dikuasai oleh semangat untuk menjala manusia. Maka ini saudara, kalimat daripada Leon Morris ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita untuk renungkan. They left their nets, which means that they stopped doing what they had been occupied with. Iya ya, kita selama ini saudara ya, kita lupa bahwa kita punya dua panggilan. Sehingga selama ini kita dioccupied oleh panggilan mandat budaya, panggilan untuk menjala ikan. Kita lupa bahwa kita juga punya panggilan mandat Injil yang kita juga harus dikuasai, harus digerakkan, harus didorong untuk melayani dalam penginjilan. Maka khotbah dari minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa kita punya tugas juga untuk memberitakan Injil di rumah dan di kantor. Kita nggak boleh saudara, sebagai orang yang mempunyai dua panggilan, panggilan mandat budaya dan panggilan mandat Injil, kita nggak boleh saudara teroccupied hanya kepada panggilan mandat budaya. Apalagi orang Kristen yang teroccupied oleh keinginan hawa nafsu untuk mencari uang. Itu orang Kristen atau bukan, saya tidak tahu saudara. Orang Kristen yang sejati itu punya dua panggilan, panggilan mandat budaya dan panggilan mandat Injil. Kita harus secara seimbang teroccupied kepada dua panggilan itu. Enggak bisa hanya satu terus dari siang malam pikir pekerjaan. Panggilan mandat budaya kita lupa tugas kita untuk penginjilan. Sopir yang membawa saudara ke kantor aja, saudara-saudara injili atau belum? Kita tidak boleh lupa dua panggilan itu. Saudara sekalian, saya memasuk kepada bagian yang kedua, saudara sekalian, bagaimana panggilan mandat budaya itu, panggilan mandat Injil itu sangat penting, saudara sekalian. Tuhan ingin kita untuk apa, saudara? Pada waktu Tuhan memanggil Petrus dan Andreas untuk menjala manusia, menjala berarti menangkap. Maka di situ kita mengerti bahwa panggilan itu adalah panggilan untuk memenangkan jiwa. Panggilan itu adalah panggilan untuk memenangkan jiwa. Pada waktu Tuhan memanggil Petrus dan Andreas untuk menjala manusia, berarti panggilan untuk memenangkan jiwa. Dan ketika Tuhan juga berikan panggilan itu kepada saudara dan saya, berarti kita juga punya panggilan untuk memenangkan jiwa. Kenapa? Bukankah panggilan ini untuk murid-murid? Bukankah ketika Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, itu kan untuk para murid, bukan untuk kita orang awam. Jangan lupa kita juga murid. Dan yang tidak bisa kita hindari adalah satu fakta kebenaran Alkitab yang kita tidak bisa hindari. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus berhutang Injil. Di dalam khotbah, dalam kongres mahasiswa di Makassar, saya katakan saudara sekalian, bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, darah itu mahal. Ini kalimat dari Petrus, surat 1 Petrus. Bagi kamu yang percaya, ia mahal, kata Petrus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu tahu dia mahal. Bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, menganggap remeh Tuhan Yesus, menganggap Yesus sebagai batu buangan. Tapi bagi orang percaya, dia mahal. Bagi orang yang percaya, darah Yesus itu mahal. Itulah definisi daripada kekristenan. Apa artinya menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen berarti orang yang mengaku bahwa darah Yesus itu mahal. Saya kembali kepada definisi tadi. Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus berhutang Injil. Pada waktu kita terlibat dalam pelayanan KKR Gedung, Jumat ini, atau KKR regional yang baru lewat seminggu yang lalu, kita sedang mengambil bagian dalam membayar hutang Injil. Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus, siapa saja, dari anak sekolah minggu sampai kakek nenek, dia berhutang Injil. Dan pada waktu kita ikut melayani dalam KKR Gedung,
kita sedang mengambil bagian dalam membayar hutang Injil. Seorang prajurit angkatan laut Australia bernama Frank Jenner. Jenner adalah seorang angkatan laut, tetapi di dalam masa dia di atas kapal, dia jatuh ke dalam satu dosa yang mengikat dia dan sangat mencandu dia, yaitu dosa perjudian. Dia sangat dikuasai oleh dosa judi, khususnya main dadu itu. Saudara, suatu kali di Melbourne, di kota Melbourne, di dalam satu jalan Collins Street, saudara sekalian, dia melihat orang-orang brethren, gereja brethren sedang memberitakan Injil di depan satu bank, Australian Bank. Lalu saudara, dia datang ke situ, kerumunan mendengarkan orang-orang itu memberitakan Injil. Dia berkata kepada seorang yang memberitakan Injil, saya mau mendengar Injil dari kamu, tapi beri kesempatan kepada saya untuk memberi kepada kamu kabar baik. Lebih dulu baru kamu menginjili saya. Oke, enggak apa-apa. Lalu mereka tunggu apa yang akan dia beritakan kabar baik kepada orang-orang yang menginjili ini. Rupanya dia di atas trotoar di pinggir jalan itu mengajari mereka bermain dadu. Mengajari penginjil-penginjil ini bermain dadu. Enggak apa-apa. Mereka dengar saja, lalu mereka injili dia. Setelah injili dia, seorang dari gereja brethren mengundang dia untuk pergi ke rumahnya, minum teh, dan akhirnya memberitakan Injil kepada dia. Saudara sekalian, setelah memberitakan Injil kepada dia, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, dia begitu semangat untuk menginjili. Dia cerita kepada istrinya, istri dan anaknya ketakutan lalu mereka pergi. Karena selama ini dia terus berjudi dan tidak menafkahi keluarganya. Sehingga akhirnya istri dan anaknya itu ketakutan, ini apalagi nih, gila apalagi ini. Selama ini main judi dan tidak menafkahi keluarga, mendadak sekarang bertobat dan mulai menginjili. Dia tulis surat untuk memberitakan Injil kepada keluarganya. Keluarganya marah kepada dia. Mereka tidak percaya. Waktu dia dalam pertemuan keluarga, dia menginjili mereka, malah mereka pukuli dia. Tetapi dia terus menginjili. Dan saudara sekalian, dia melakukan satu penginjilan yang sangat terkenal pada masa itu. Yaitu penginjilan di George Street di kota Sydney. Di pinggir jalan raya itu setiap hari selama 28 tahun. Dia tanya kepada orang, kalau kamu meninggal dalam 24 jam ini, kamu yakin masuk surga atau masuk neraka? Selama 28 tahun dia bertanya kurang lebih kepada 100.000 orang di pinggir jalan dan memberitakan Injil kepada mereka. Saudara sekalian, dia rasa penginjilan tidak ada hasilnya. Dia tanya kepada orang, tidak percaya, oh saya yang tidak yakin keselamatan, lalu dia Injil, mau percaya Yesus, mau. Tapi rasanya biasa saja. Sampai suatu hari seorang pendeta mendengarkan kesaksian dari asisten pendetanya bahwa dia dimenangkan melalui penginjilan dari seseorang yang bertanya kepada dia tentang keselamatan di George Street di kota Sydney. Mulai dari saat itu saudara, pendeta ini terus mencari. Dia kemana pelayanan dia terus tanya orang. Dia cerita mengenai kesaksian penginjilan daripada Frank Jenner. Dan orang yang mendengar kesaksian kemudian maju ke depan setelah kebaktian memberitahu, Pak, saya juga dimenangkan melalui penginjilan daripada Frank Jenner di pinggir jalan di George Street di kota Sydney. Setelah selesai, dia kumpulkan semua cerita ini. Pendeta ini bertemu dengan Frank Jenner. Dia cerita semua. Saudara, Frank Jenner itu bercucuran air mata. Selama masa hidupnya dia tidak terkenal. Dia tidak dikenal. Tapi setelah dia mati, cerita dia, kesaksian dia menjadi sangat terkenal. Pendeta ini dan istrinya menceritakan kesaksian-kesaksian ini dan memberkati banyak orang. Kenapa saudara? Frank Jenner mengatakan, selama ini saya bertanya kepada mereka di pinggir jalan. Saya menginjili mereka, saya tidak pernah tahu ada orang yang dimenangkan bagi Kristus. Tapi hari ini baru saya tahu bahwa apa yang mereka ngomong, mereka mau percaya Yesus di pinggir jalan itu. Ternyata itu sesuatu yang bertahan lama. Ada orang menjadi pendeta. Dari penginjilan di pinggir jalan itu ada orang menjadi pendeta. Dia begitu terhibur, dia mencucurkan air mata. Sama seperti ketika orang cerita kepada Cliff Barrows. Cliff Barrows tahu nggak, Dwight Barrows dimenangkan oleh pelayananmu di dalam stadion selesai KKR itu. Dan sekarang dia menjadi pendeta. Cliff Barrows juga bercucuran air mata. Menjadi penjala manusia itu berarti menjadi pemenang jiwa. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal
yang ke-9. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal ke-9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Target Rasul Paulus jelas, memenangkan jiwa. Targetnya bukan kebebasan. Tapi tujuan utama Paulus pasti adalah kemuliaan Allah. Tujuan utama Paulus bukan keselamatan manusia. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apa saja, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Hal yang paling sederhana, hal yang paling biasa, hal yang paling remeh, hal yang paling sehari-hari, itu pun kau harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Apalagi penginjilan. Maka tujuan utama kita di KKR Gedung itu bukan pertama-tama keselamatan mereka. Tujuan utama kita adalah kemuliaan Allah. Melalui kumpulkan orang banyak di atas mimbar Kristus dipermuliakan. Melalui lagu Kristus dipermuliakan. Melalui kita yang melayani hati kita untuk Kristus. Kebaktian itu memuliakan Kristus. Dan ketika anak-anak itu bertobat, ketika anak-anak itu percaya kepada Tuhan Yesus, Kristus dipermuliakan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat dikatakan saudara, ketika makin banyak anugerah diberi, maka makin banyak orang percaya. Ketika makin banyak orang percaya, makin banyak ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara lihat ya, KKR Gedung memuliakan Allah melalui 2 jalan. Pertama, ketika anak-anak dikumpulkan banyak orang, paling banyak orang berkumpul, mimbar dipakai untuk memuliakan Kristus. Di situ Kristus dimuliakan. Ketika lagu-lagu dinyanyikan memuliakan Kristus, di situ Kristus dimuliakan. Ketika kita yang melayani hati kita murni untuk Kristus, Kristus dimuliakan. Ini pertama. Kedua, ketika anak-anak itu bertobat, percaya Yesus, hatinya diubah, hidupnya diubah, mereka dibebaskan dari dosa, Kristus dipermuliakan. Karena mereka bisa percaya, bisa bertobat oleh anugerah Tuhan. Dan setelah mereka bertobat, mereka bersyukur kepada Allah bagi kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 15. Di Makassar saya bertemu dengan seorang anak yang menjadi hamba Tuhan sekarang di sekolah teologi. Dia ambil S2. Dia lari-lari datang kepada saya, dia bilang, Pak, Bapak ingat saya, 12 tahun lalu Bapak doakan saya di Semarang. Waktu itu saya ada kuasa gelap. Sekarang saya sudah ditolong oleh Tuhan dan sekarang saya sudah menjadi hamba Tuhan. Mungkin 12 tahun lagi anak-anak di dalam KKR Gedung itu lari-lari ketemu kita berkata, Pak, dulu saya ikut KKR, Bapak Ibu jadi panitia. Sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Sekarang saya sudah masuk sekolah teologi. Secara tujuan utama Paulus adalah kemuliaan Allah. Tetapi target Paulus adalah memenangkan jiwa. Target Paulus adalah memenangkan jiwa. Itulah penjala manusia. Penjala manusia targetnya adalah menangkap manusia. Penjala ikan adalah targetnya menangkap sebanyak mungkin ikan. Maka penjala manusia targetnya adalah menangkap sebanyak mungkin manusia. Gordon Fee mengatakan kebebasan bukan target Paulus. Target Paulus adalah keselamatan orang lain. Karena itu sekalipun dia bebas, dia rela menjadi hamba. Maka saudara lihat pendekatan Paulus saya sebut sebagai pendekatan inkarnatoris.
Saya kurang terlalu suka pakai pendekatan akomodatif. Akomodasi ini agak bersifat kompromi. Flexibility, saya agak hati-hati pakai istilah ini. Tetapi saya pakai istilah pendekatan inkarnatoris, inkarnasi. Inkarnasi itu berarti menerjemahkan diri. Sebagaimana Tuhan Yesus Allah sejati datang sebagai manusia, demikian pula pada waktu kita melayani, kita berinkarnasi. Ini pendekatan yang Paulus pakai. Paulus berkata dia ingin menjadi seperti orang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi, ingin menjadi orang yang bukan Yahudi untuk memenangkan orang bukan Yahudi, ingin menjadi apa saja untuk memenangkan mereka. Ini adalah pendekatan inkarnatoris. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Dia untuk memenangkan kita yang jatuh dalam pencobaan, dia datang ke dalam dunia memakai tubuh yang bisa dicobai. Sekalipun Yesus tidak berdosa. Ibrani 4:15 jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicobai tetapi tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi dia mengerti penderitaan kita, bagaimana kita dicobai. Dia mengerti penderitaan kita, bagaimana kita dicobai, itu dia mengerti. Dia mengerti sekalipun dia tidak berdosa. Saudara lihat di sini, saudara sekalian, pendekatan inkarnatoris ini Paulus mengatakan di dalam 4 ayat yang kita baca tadi, istilah menjadi muncul 6 kali, menjadikan diriku hamba, menjadi seperti, menjadi segala-galanya, berulang-ulang istilah menjadi. Seperti Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Semangat inkarnasi itu adalah pendekatan. Pendekatan yang mencoba menerjemahkan diri. Seperti Hudson Taylor ketika dia pergi ke Tiongkok, dia tidak tinggal dalam kampung misionaris, perumahan misionaris, tidak memakai baju orang barat, tetapi dia mengganti bajunya dengan baju orang Tionghoa dan makan makanan orang Tionghoa. Tinggal di antara orang-orang Tionghoa. Menerjemahkan diri, pada waktu kita mau menginjili orang Tionghoa, kita mesti belajar. Supaya kita bisa bersikap seperti orang Tionghoa. Bahkan berbicara seperti orang Tionghoa. Bahkan kita mengerti istilah-istilahnya. Kita mengerti pergumulan-pergumulannya. Demikian pula waktu kita mau menginjili orang Batak, kita mengerti istilahnya, kita mengerti pergumulan. Contohnya begini, saudara. Kalau saudara menginjili orang vegetarian, saudara jangan ajak dia ke tempat daging beneran. Belum menginjili, dia sudah tersandung, dia sudah tolak dulu. Saudara, kenapa? Karena saudara tidak mau menyangkal diri, saudara tidak mau menerjemahkan diri untuk pergi makan di tempat vegetarian. Meskipun saudara tidak suka makan makanan vegetarian, saudara mesti belajar. Misionaris di Hokkaido itu saudara 1 tahun. Makan mentah itu di orang Jepang, setiap kali dia makan mentah, dia muntah, dia ke toilet, dia muntah, keluar lagi dia makan lagi, ke toilet muntah lagi 1 tahun. Hidup seperti orang Jepang, saudara. Maka saudara, pendekatan Paulus adalah pendekatan inkarnatoris. Itu adalah penerjemahan diri, dan penerjemahan diri itu adalah penyangkalan diri. Kenapa? Karena orang yang diinjili bermacam-macam. Orang yang diinjili bermacam-macam. Kepada orang ini kita begini, kepada orang itu kita begitu. Meskipun kita harus jaga supaya Injil jangan dikompromikan dan dosa jangan dikompromikan. Kita mesti jaga 2 itu. Injil tidak boleh dikompromikan, dosa tidak boleh dikompromikan. Tapi hal-hal yang tidak berdosa dan tidak mengganggu Injil, kita bisa menyesuaikan. Bisa menerjemahkan diri. Misalnya apa? Makan makanan mentah. Bukan dosa dan bukan mengganggu Injil. Kita belajar. Anthony Tisselton mengatakan, seringkali bahkan pengendalian diri, penyangkalan diri itu harus bertentangan dengan diri kita sendiri. Dengan latar belakang kita sendiri. Misalnya contoh, saya bukan orang yang terbiasa dengan makan makanan mentah. Tapi mungkin kalau saya menginjili orang yang makan makanan mentah, saya mesti belajar untuk menerjemahkan diri seperti dia. Makan makanan mentah. Menerjemahkan diri, itulah yang kita belajar nanti melalui KKR Gedung ketika kita menjadi panitia untuk melayani anak-anak. Kita menerjemahkan diri, kita berbicara dengan bahasa anak-anak.
Pendeta Stephen Tong selalu mengajar kami hamba-hamba Tuhan, kalau pimpin doa dalam KKR anak, kalau pimpin doa dalam BCN, jangan berdoa untuk mereka. Berdoa sama dengan mereka. Ini pendekatan inkarnatoris. Pak Tong tegur, tadi kamu doa begini, Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi mereka. Berarti kamu tidak menempatkan diri di tengah mereka. Kamu harus berdoa, Tuhan tolong kami. Sekarang kami mau dengar firman, supaya kami konsentrasi, supaya kami tidak mengganggu teman, supaya kami tidak diganggu teman. Kita belajar inkarnasi secara melalui pelayanan KKR Gedung, salah satunya pendekatan inkarnatoris itu apa? Kita belajar menyesuaikan diri kita dengan anak-anak. Belajar menerjemahkan diri, belajar berkata-kata seperti anak-anak. Kita menjelaskan mereka kepada mereka dengan bahasa anak-anak. Itu adalah pendekatan inkarnatoris dan Paulus sangat percaya kepada pendekatan ini. Pendekatan inkarnatoris. Itu sebabnya saudara dia berkata, sekalipun aku bebas terhadap siapa saja, aku rela menjadikan diriku hamba untuk memenangkan mereka. Untuk memenangkan mereka, saudara, kita mau menjadikan diri kita hamba bagi anak-anak itu. Emang gue mak dia? Emang gue babysitter dia? Kok kita ngurus mereka? Apa kita babysitter mereka? Apa kita dibayar untuk menjadi babysitter mereka? Kita bukan babysitter mereka. Tetapi karena mencintai Tuhan yang mencintai mereka. Dan mencintai mereka yang Tuhan cintai. Kita mau demi memenangkan mereka. Paulus bilang, sekalipun aku bebas, aku rela menjadikan diriku hamba. Aku rela menjadi apa saja. Supaya mereka dimenangkan. Aku rela menjadi apa saja. Kita harus lepas kebebasan kita untuk memenangkan mereka. Sama ya kalau kita jemput orang ke KKR. Supaya dia dimenangkan. Apa gue supir lu harus jemput? Bukan. Bukan, kita rela menjadi hamba bagi dia untuk memenangkan dia. Itu kata Paulus. Sampai di situ. Kok udah siap belum? Bentar ya mandi dulu. Kita nunggu. Emang gue asisten dia harus nunggu. Bukan begitu. Untuk memenangkan dia. Gengsi disingkirkan dulu. Kita mengasihi dia yang Tuhan kasihi dan mengasihi Tuhan yang mengasihi dia. Kita rela. Kita rela. Kita tuntun dia. Ke tempat KKR kita tuntun dia. Kita temani dia. Kita bukan asisten dia. Bukan sekretaris pribadi dia. Bukan ajudan dia. Bukan sopir dia. Tapi kita rela menjadi hamba. Atau kata Paulus, rela menjadi apa saja. Asal bisa memenangkan dia. Memenangkan dia supaya apa? Supaya setelah dia percaya Tuhan, setelah dia dimenangkan, dia boleh bersyukur kepada Allah. Dia boleh memuji Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nicky Gamble, seorang penginjil yang terkenal. Saudara, dia lahir dalam keluarga yang semuanya itu orang-orang secular Jew, Jewish secular ya, non-practicing secular Jewish, orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan agama Yahudi. Dan semuanya pengacara. Dia bersaksi di Kongres Penginjilan Lausan, dia berkata, saya pengacara, istri saya pengacara, papa saya pengacara, mama saya pengacara, kakek dari papa pengacara, kakek dari mama pengacara, paman pengacara, semua saudara saya pengacara, berapa anak saya pengacara, semua pengacara. Kalau kita ada kucing juga jadi pengacara. Saudara, waktu dia kuliah di Cambridge. Orang ateis, orang yang tidak jelas iman. Melihat temannya percaya Tuhan Yesus, dia begitu kaget. Temanku gila, apalagi ini kok sekarang percaya Yesus. Temannya percaya Tuhan Yesus. Setelah temannya percaya Tuhan Yesus, saudara, dia begitu tergerak. Dia mau tahu. Ini orang Yahudi yang sekuler. Dia mau tahu kenapa kok temanku jadi percaya Yesus. Dia ambil Alkitab, dia buka Alkitab mulai perjanjian baru. Karena orang Yahudi kan tidak baca perjanjian baru ya. Orang Yahudi kan perjanjian lama. Jadi karena dia tahu temannya jadi Kristen, dia mulai baca perjanjian baru. Mulai Injil Matius. Satu pasal demi satu pasal. Dari Injil Matius selesai, pindah Injil Markus selesai, pindah Injil Lukas selesai, masuk kepada Injil Yohanes. Sampai Yohanes pasal 3. Dia bercucuran air mata.
dan dia percaya Tuhan Yesus. Akhirnya dia menjadi seorang penginjil. Mulai dari teman memberitakan Injil. Saudara sekalian, ketika anak-anak di KKR Gedung itu dimenangkan. Bahkan kalau Tuhan mau panggil mereka menjadi hamba Tuhan. 20 tahun, 30 tahun kemudian. Ada di antara mereka yang berdiri di atas mimbar. Melayani ribuan orang bagi Kristus. Bukankah Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah diperlebar? Kita rela. Menjadi hamba dalam KKR Gedung, kita rela. Menjadi apa saja asal mereka dimenangkan, kata Paulus. Saya mau. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut melayani, mari doakan. Minggu ini ambil waktu doa pribadi. Bagi kita yang melayani, mari kita bersiap hati dengan sungguh-sungguh. Menyongsong hari Jumat, kita akan masuk ke dalam KKR Gedung. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa di dalam minggu depan. Kita kembali lagi dalam eksposisi 2 Timotius. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Beri kepada kami anugerah supaya kami dimampukan untuk melayani Tuhan di dalam KKR Gedung pada hari Jumat yang akan datang. Di mana kami mau dipakai Tuhan menjadi penjala manusia untuk memenangkan jiwa, khususnya memenangkan anak-anak bagi Kristus. Mereka datang dari latar belakang yang bermacam-macam, khususnya yang hidup dalam dosa. Tuhan kuduskan kami dan Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk firman yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita tekankan dari atas mimbar ini. Seperti ya renungan yang tadi saya bawakan singkat dan juga khotbah yang begitu sangat baik dijelaskan oleh Pendeta Anton bagi kita semua. Penting sekali kita harus rela untuk melayani Tuhan dan penting kita mentargetkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami semua segenap badan pimpinan mengundang Bapak Ibu untuk terlibat di dalam melayani KKR Gedung. 2.000 anak SD targetnya dan 2.000 anak SMP SMA. Boleh tolong kasih lihat langsung slide-nya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa ikut tolong bantu di dalam doa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa buat waktu, saya tidak tanya ada waktu karena kita semua selalu bilang tidak ada, betul kan? Maka kita harus bikin sendiri sekalian waktunya. Marilah kita dengan rela ikut melayani, bisa jadi humas, transportasi, security bahkan karena keamanan sangat perlu dijaga. Bapak Ibu boleh bantu melayani, bisa mendaftarkan diri, ada tim di bawah, ada stand di bawah untuk membantu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perlu juga diperhatikan bahwa nanti pada tanggal 30 hari Sabtu, nanti tanggal 29 Juli 2025 hari Selasa. Sekali lagi 29 Juli hari Selasa akan diadakan doa berlutut. Bukan pakai Zoom, kita akan doa secara fisik, berlutut fisik di tempat KKR, yaitu di Ballroom Mall Taman Palem lantai 5, itu tempat tidak jauh dari gereja kita, di samping atau di pinggir daripada jalan tol. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk datang ke sana, setengah jam kita akan doa berlutut. Nanti meskipun Bapak Ibu mungkin belum terlibat atau tidak terlibat, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana orang-orang setia melayani Tuhan, GR di sana bisa latihan bagaimana Tuhan bekerja di dalam acara ini. Dan Bapak Ibu boleh bantu dalam doa. Mari kita berkumpul bersama-sama, berlutut bersama jam 7 akan dipimpin oleh Pendeta Anton hari Selasa tanggal 29 Juli. Lalu yang kedua, Speak akan diadakan lagi seri eklesiologi yang keempat dengan tema Gereja Sejati dan Fungsinya hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 9 tiket dijual di bawah. Mari kita ajak teman-teman kita, keluarga dan rekan-rekan supaya bisa datang bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran Alkitab mengenai gereja. Lalu kebaktian syukur HUT GRI Kebonjeruk ke-16, Minggu 10 Agustus 2025, ini kebaktian gabungan perlu diperhatikan, tidak ada KU1 atau KU2. Jam 9 pagi dengan tema Diamlah, Perhatikanlah Keajaiban-Keajaiban Allah dipimpin langsung oleh Pendeta Anton. Mari kita humaskan dan kita jadi penjala manusia menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir akan diadakan retreat pemuda dan remaja tanggal 4 sampai tanggal 6 September dengan tema Transhumanism Trying to be God when Tech Promises More Than It Can Deliver. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Anton dan rekan-rekan. Bapak Ibu, ini retreat pemuda, remaja dan profesional. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman-teman, punya keponakan, sepupu, masih mahasiswa atau sudah lulus dan kerja, boleh ikut dan mendaftarkan diri, sekalian ya. Lalu ada anak-anak remaja juga mari kita humaskan untuk ikut di Albero, tempat yang sangat baik dan sejuk untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan selama 3 hari. Pendeta Anton juga akan ikut bersama kita.
Tadi ada yang tanya saya, Pak, kami sudah menikah, masih boleh ikut nggak? Masih, Bapak sekalian ya. Karena jiwanya masih muda, Bapak sekalian ya. Nah, jadi kami mengundang, Bapak boleh humaskan dengan tema transhumanism. Jadi kita akan bahas banyak hal, kemajuan teknologi, AI, dan juga yang lain-lain. Demikianlah pengumuman.